Shalom adik-adik nama Rizka, selamat bertemu kembali di sekolah minggu hari ini, Minggu 31 Mei. Dan kita semua mau rame-rame memuji Tuhan. Nah, hari ini Kak ini yang akan WL dan juga semua kakak-kakak, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah dalam keadaan sukacita, kita semua sama-sama berdiri, kita menyanyikan Allah itu baik karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Semua rame-rame menyanyikan Allah itu baik dengan tepuk tangan, dengan gembira, dengan penuh sukacita. Dan kami memuji nama Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, supaya hari ini kami semua diberkati dan kami semua memuliakan nama-Mu dengan baik dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami persembahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik semua dalam keadaan senang, sukacita. Sukacita. Coba kasih tunjuk senyumnya. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik semua, ketemu menyanyi lagi pujian senang-senang memuji Tuhan. Menyanyikan dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, tepuk tangan. Jangan lupa ada gerakannya ya kakak-kakak. Senang-senang memuji Tuhan. Baik, ketemu akan bermazmur. Temukan dari Mazmur
Mazmur 114 ayat 5 sampai 8. Nanti kakak akan baca ayat yang kelima dan adik-adik akan mengikuti di ayat selanjutnya dan seterusnya. Di bawah perikop kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbaring ke bumi? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Terima kasih Kak Roshen. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Hari ini ceritanya tentang apa? Nanti akan dibawakan oleh Kak Jessie. Adik-adik silahkan siapkan Alkitabnya supaya nanti pada saat membaca Alkitab sudah ada. Kita sebelum membaca Alkitab, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan Yesus pokok kita cara. Nyanyikan dengan sukacita dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan dengan tepuk tangan dan penuh sukacita untuk Tuhan Yesus. Yesus pokok kita cara. Oke adik-adik, Kak Jessie mempersilakan ketemuan semua untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Jika adik-adik bisa mempersiapkan dahulu dari Yohanes pasal 15 Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau semua sudah dapat, Kak Jessie meminta adik-adik semua untuk kita menyiapkan hati dulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga kami akan bersama-sama membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari ya Bapa. Dan doakan kami mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, Kak Jessie akan membacakan untuk kita semua pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak.
sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita pada hari ini? Jika sudah siap, Kak Jesi mempersiapkan kita semua untuk bisa tenang dan menyiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus adalah gembala yang baik. Nah, pada minggu ini sesuai dengan perikop firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, kita akan membahas atau mendengar cerita tentang pokok anggur yang benar. Nah, dalam cerita kali ini Tuhan Yesus mengumpamakan atau Tuhan Yesus memberikan contoh dirinya sebagai pokok anggur. Nah, mungkin adik-adik saat membaca firman ini, adik-adik semua bertanya, kenapa harus pohon anggur? Nah, di sini Kak Jessi akan menjelaskan kenapa Tuhan Yesus memilih pohon anggur sebagai perumpamaan untuk menceritakannya kepada murid-muridnya pada saat itu. Jadi, pada budaya Yahudi, pohon anggur ini sangat dibutuhkan, dan pohon anggur ini merupakan sebuah tanaman yang sangat terkenal di sana. Biasanya digunakan pada saat acara-acara ataupun ritual-ritual ibadah pada saat itu. Nah, jadi pada firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus memberikan contoh dirinya sebagai pokok anggur. Pokok anggur itu, kalau misalkan kita melihat sebuah pohon, pada sebuah pohon itu terdapat batang utamanya. Nah, kita bisa menyebut pokok anggur itu sebagai batang utamanya. Jadi misalkan adik-adik melihat sebuah pohon, misalkan pohon musambi atau pohon-pohon yang lainnya, biasanya di situ ada batangnya yang di tengah atau batangnya yang besar, dan juga terdapat ranting-rantingnya, ranting-ranting kecil, terdapat daun-daun dan juga ada buahnya. Nah, pada firman kali ini, pada ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya atau memberikan contoh dirinya sebagai pokok anggur atau batang utamanya. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh murid-muridnya atau kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai ranting-rantingnya, dan Allah Bapa sendiri adalah pengusahanya. Nah, lebih lanjut lagi, Tuhan Yesus menginginkan kita atau murid-muridnya pada saat itu sebagai ranting yang bisa berbuah lebat. Jadi jika ranting-ranting pohon pada saat itu atau pohon anggur pada saat itu tidak memiliki buah atau tidak berbuah, maka ranting-ranting itu akan dipangkas atau dipotong, bisa juga dijadikan seperti kayu kering atau kayu bakar pada saat itu. Nah, tetapi pada firman ini Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya bisa menghasilkan buah yang sangat lebat dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan menjadi berkat bagi orang-orang lain? Di sini ada beberapa cara yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Yang pertama, tentu saja kita harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Kak Jessi dan adik-adik semua sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita dari lahir sudah sebagai Kristen, tapi kita sudah memberikan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus, seperti kita sudah membaca Alkitab ataupun berdoa. Dan juga yang berikut, kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita atau kita bertobat. Jadi ketika kita punya salah, kita mengaku kesalahan kita dan kemudian kita bertobat. Barulah kita terus melekat kepada Tuhan Yesus atau kita dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melekat terus kepada Tuhan? Caranya kita bisa melakukan kehendak-kehendak dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada beberapa contoh untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, atau Kak Jessi sebagai guru sekolah minggu, bagaimana kita bisa berbuah dan kita menghasilkan buah-buah tersebut. Yang pertama, kita bisa berbuah untuk diri kita sendiri. Contohnya, kita bisa selalu berdoa
setiap malam, sebelum tidur, setiap pagi, baru bangun tidur, atau berdoa sebelum makan, pergi ke sekolah, dan banyak contoh-contoh lainnya. Juga kita bisa membaca Alkitab. Nah, Kak Desi yakin pasti adik-adik sekolah minggu Tamariska rajin membaca Alkitab. Juga kita bisa saat teduh, pada saat bangun tidur atau sebelum tidur, dan kita juga bisa disiplin dengan diri kita sendiri. Kita bisa mandiri dalam melakukan hal apa saja, kita mengerjakan PR kita sendiri, kita bisa membantu orang lain, dan juga kita mengakui kesalahan kita saat kita merasa bahwa diri kita salah. Dan yang kedua, kita bisa berbuat untuk keluarga kita. Contohnya, kita bisa membantu kakak atau adik kita saat mengalami kesulitan. Misalkan contohnya adik kita di rumah sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas, kita bisa membantu adik kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Atau kita bisa membantu kakak yang sedang membereskan rumah, atau membantu ibu yang sedang memasak. Nah, itu adalah contoh kita dapat berbuat dalam keluarga kita. Yang berikut adalah kita bisa berbuat di lingkungan sekolah kita. Nah, karena adik-adik di sini masih dalam bangku sekolah, kita bisa berbuat juga di sekolah. Contohnya, kita membantu teman kita yang kurang paham dengan materi. Jadi kalau kita merasa kita bisa lebih pada materi itu, kita bisa membantu teman kita yang kurang mengerti dengan materi itu. Dan juga kita bisa jujur dalam mengerjakan ujian, tidak menyontek, dan kita bisa mengerjakannya itu dengan baik. Nah, yang berikut kita bisa mendengarkan nasihat guru, kita bisa taat dengan perintah guru, dan selalu menaati tata tertib dari sekolah. Nah, yang berikut kita bisa berbuat untuk gereja. Sangat penting ya adik-adik, kita bisa berbuat untuk gereja. Contohnya, kita bisa taat kepada guru sekolah minggu, kita bisa rajin sekolah minggu, menghafal ayat hafalan, tidak ribut saat guru sekolah minggu sedang mengajar di depan. Nah, yang berikut kita juga bisa berbuat untuk teman-teman di sekitar lingkungan rumah kita atau orang-orang di sekitar kita, atau bisa disebut masyarakat. Nah, kita bisa membantu orang tua atau tetangga kita yang sedang kesulitan. Saat kita bermain dengan teman-teman, atau adik-adik semua sedang bermain dengan teman-teman, kita harus bermain dengan adil dan bermain juga dengan jujur, dan tidak melakukan bully atau biasa kita sebut bagangku kepada teman-teman. Nah, yang tadi sudah Kak Jesi sebutkan itu merupakan buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat juga di ayat yang ke-6. Kak Jesi akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, adik-adik, bagaimana kalau misalkan ketong sudah bisa berbuah? Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan contoh kalau pohon yang ranting-rantingnya tidak bisa menghasilkan buah itu akan ditebang atau dipangkas dan dibuang begitu saja menjadi kering. Nah, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita belum bisa berbuah, belum bisa melakukan kehendaknya, adik-adik sudah bisa paham apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jikalau ketong bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan berbuah dan menghasilkan perbuatan yang baik, Tuhan Yesus akan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Nah, dari beberapa contoh yang sudah Kak Jesi paparkan tadi, mungkin adik-adik sudah melakukan beberapa atau mungkin sudah melakukan semuanya. Nah, pada ayat yang ke-8 ini Kak Jesi akan bacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dengan cerita ini Kak Jesi berharap adik-adik semua dapat berbuah, bisa menjadi berkat bagi sesama dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik seperti ranting-ranting yang berbuah. Nah, demikian cerita dari Kak Jesi.
Kiranya Roh Kudus bisa memampukan kita untuk terus berbuat dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Yesus, tokoh anggur. Nah, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Kita tadi dengan firman Tuhan, semoga kita terus mencintai Tuhan Yesus, kita terus sayang Tuhan Yesus, dan kita akan menutupnya dengan sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. Jadi silakan ikuti di rumah dengan gerakan. Terima kasih Kak Mega. Selamat hari Minggu.